Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hasni yang 18071592. Saya akan menjelaskan cara penulisan karya ilmiah berdasarkan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Langsung saja. Judul penelitian saya kali ini berjudul efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Jadi pada sampel ini terdapat judul dan lambang universitas dan nama penulis, NIM, dosen pengampu, fakultas, jurusan, serta universitas. Selanjutnya halaman perantara, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan tidak plagiat, halaman moto dan persembahan, dan selanjutnya abstrak. Kali ini abstrak saya ini studi ini meneliti tentang efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa Tata Boga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring dan harapan mahasiswa ke depannya tentang pembelajaran daring, khususnya bagi mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner online yang dibuat dengan Google Form. Studi ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran daring yang saat ini terjadi. Selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran. Selanjutnya kita masuk kepada bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari bab 1 atau pendahuluan. Pada bab 1 ini yang pertama 1.1 latar belakang. Pada latar belakang ini menjelaskan tentang alasan kita memilih topik tersebut dan dipaparkan beberapa kenyataan yang sedang terjadi tentang topik yang akan dibahas dan permasalahan yang sedang terjadi tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya 1.2 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, di sini saya ada yang pertama, bagaimana efektivitas pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, bagaimana suasana pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang keempat, apa harapan mahasiswa mengenai hal yang harus diperbaiki agar penerapan daring menjadi lebih baik. Selanjutnya 1.3 yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, di sini saya ada mengetahui efektivitas pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, mengetahui suasana pembelajaran daring berdasarkan pengalaman mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Dan yang keempat, mengetahui harapan mahasiswa mengenai hal yang harus diperbaiki agar penerapan daring kedepannya menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, landasan teori. Pada landasan teori ini berisi tentang landasan teori ini berisi tentang
alasan penulis dan landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini penulis bisa menuliskan referensi apa saja yang digunakan untuk menunjang penelitian tersebut. Landasan teori ini juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembelajaran penelitian. Selanjutnya akan diteruskan kepada pembahasan. Di sini sesuai dengan judul saya, efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Landasan teori di sini 2.1 menjelaskan pengertian dari efektivitas pembelajaran itu sendiri. Di sini ada pendapat peneliti. Yang pertama ada Miyarso 2004 yang mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan yang seringkali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketetapan dalam mengelola suatu situasi atau doing the right things. Ada beberapa pendapat lain mengenai pengertian pembelajaran. Ada dari Supardi 2003, John Carroll 2003, dan ada beberapa faktor efektivitas pembelajaran. Selanjutnya 2.2 peranan guru. Di sini terdapat pengertian dari peranan guru, fungsi dan tugas guru, dan faktor lainnya tentang fungsi dan peranan guru tersebut. Selanjutnya ada 2.3 peranan orang tua. Nah, di sini dijelaskan tentang fungsi dan peran orang tua. Ada beberapa pendapat dari ahli seperti Madison 2012, Sugeng 2002. Selanjutnya 2.4 peranan masyarakat. Di sini juga terdapat fungsi dan peran masyarakat serta undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya 2.5 ada pembelajaran daring. Di sini dijelaskan tentang pengertian dari pembelajaran daring, fungsi pembelajaran daring, dan ada beberapa sistem pembelajaran daring tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3. Pada bab 3 berisi tentang bab 3 atau metode penelitian berisi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada metode penelitian. Di sini saya menjelaskan tentang metode yang saya gunakan. Metode penelitian di sini saya menggunakan metode survei, dikarenakan melihat kondisi yang saat ini metode survei lebih mudah digunakan, dan untuk menunjang metode survei ini saya membagikan kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form. Selanjutnya B ada pada bagian B populasi dan sampel. Di sini populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang, dan sampel pada penelitian ini itu sampel pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu pengambilan sampel secara acak atau simple random sampling. Dengan cara survei dibagikan secara acak dan diambil sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Pada penelitian kali ini tempat atau lokasinya yaitu bisa dikatakan secara online dan tidak ada lokasi terkhususnya. Lokasi khususnya itu tidak ada. Nah, selanjutnya waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 November sampai 4 Desember 2020. Selanjutnya ada aspek yang diteliti. Pada penelitian ini aspek yang diteliti itu efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada batasan istilah. Sini terdiri dari efektivitas pembelajaran dilihat melalui hasil dari jawaban kuesioner yang telah dibagikan secara online. Setiap mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Padang diperbolehkan untuk mengisi kuesioner. Perhitungan data dimulai 3 hari setelah kuesioner dibagikan. Mahasiswa hanya boleh memilih satu jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Setiap satu peserta hanya boleh melakukan pengisian survei sebanyak 1 kali. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data berupa hasil dari jawaban kuesioner tentang efektivitas pembelajaran daring yang telah dibagikan secara online. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini instrumennya itu berupa lembaran kuesioner online pada Google Form yang dibagikan secara online berupa link atau selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini instrumen penelitian berupa lembaran kuesioner online yang dibuat dengan Google Form yang dibagikan berupa link atau di-share melalui beberapa aplikasi seperti WA dan lain-lain. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya hanya berupa Android, tablet atau komputer atau laptop. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama persiapan. Persiapan terdiri dari mempersiapkan surat izin penelitian, mempersiapkan kelengkapan berbagai instrumen penelitian, mengatur jadwal penelitian. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama itu memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pembagian atau penyebaran kuesioner melalui link atau dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manajemen data. Manajemen data yang digunakan meliputi editing, yaitu proses untuk melakukan verifikasi data dengan melihat kelengkapan jawaban. Pada penelitian ini, editing dilakukan dengan pada saat peneliti mendapatkan notifikasi dari kuesioner yang dibagikan secara online. Kedua, memberikan kode atau coding data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dan memberikan kode untuk masing-masing hasil dari penelitian. Selanjutnya, pemindahan data atau entry data, yaitu memasukkan data dari kuesioner ke dalam komputer untuk mengolah data kembali menggunakan
perangkat yang sesuai dengan variabel yang disusun. Selanjutnya ada tabulating. Tabulating adalah pemindahan data ke dalam tabel. Hasil penelitian ini disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai cara penulisan karya ilmiah berdasarkan tuntunan penulisan karya ilmiah Fakultas Pariwisata Universitas Negeri Padang. Sekian dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.